Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video yang pertama kita telah membahas Khulafaur Rasyidin. Untuk video kedua ini kita akan membahas tentang dinasti Abbasiyah. Let's check it out. Ayo kenalan terlebih dahulu bersama teman-teman. Let's get into it. Dinasti Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah dinasti Islam kedua yang berkuasa di kota Baghdad dan sekarang telah menjadi ibu kota Irak dan kemudian berpindah ke Kairo sejak tahun 1216. Dinasti ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Dinasti ini berkuasa setelah merebut kekuasaan dari dinasti Umayyah dan melakukan seluruh wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu, mereka juga masih termasuk ke dalam Bani Hashim. Dinasti Abbasiyah seperti halnya dinasti lain dalam sejarah Islam mencapai masa kejayaan politik dan intelektual mereka segera setelah didirikan. Kekhalifahan Baghdad yang didirikan oleh As-Saffah dan Al-Mansur mencapai masa keemasan yang sering diistilahkan sebagai the Golden Age bagi peradaban Islam pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Terutama karena dua orang khalifah itulah dinasti Abbasiyah memiliki kesan yang baik dalam ingatan publik dan menjadi dinasti yang paling terkenal dalam sejarah Islam. Meskipun tidak dapat dipungkiri, kejayaan dan peradaban Islam pada masa Abbasiyah merupakan hasil dari perkembangan dari apa yang telah ditata oleh umat muslim sebelumnya sejak awal kebangkitan. Dinasti Abbasiyah berkembang selama 3 abad, tetapi pelan-pelan meredup dikarenakan naiknya bangsa Turki yang sebelumnya merupakan tentara dinasti yang mereka bentuk dan dikenal dengan nama Mamluk. Berdirinya dinasti Abbasiyah berawal sejak runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus. Banyaknya konflik yang ada pada dinasti Umayyah menjadikan Bani Abbasiyah maju sebagai pengganti kepemimpinan umat Islam. Salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam berdirinya dinasti Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung kekuasaan imperium Bani Umayyah yang notabenenya korupsi, sekuler, dan memihak. Mereka merasa diperlakukan tidak setara dengan kelompok Arab karena pembebasan pajak yang terlalu tinggi. Kelompok ini ialah yang mendukung revolusi Abbasiyah. Revolusi kepemimpinan Abbasiyah terhadap Umayyah banyak mendapat simpati dari masyarakat, terutama dari kalangan Syiah. Dukungan itu hadir karena janji untuk menegakkan kembali keadilan seperti yang dipraktikkan oleh Khulafaur Rasyidin. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Abbas ibnu Abdul Al-Muthalib ibnu Hisham. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas di bawah pimpinan Muhammad bin Ali Al-Abbasi. Gerakan Bani Abbas dilakukan dalam 2 fase. Fase pertama adalah fase yang sangat rahasia dan fase kedua adalah fase terang-terangan dan pertempuran. Selama Imam Muhammad masih hidup, gerakan dilakukan secara sangat rahasia. Propaganda dikirim ke seluruh pelopor negara dan Bani Abbas mendapat pengikut yang cukup banyak.
Setelah Imam Muhammad meninggal dan diganti oleh anaknya yang bernama Ibrahim, maka Abu Muslim Al-Khurasani bergabung dalam gerakan rahasia ini. Sejak saat itu, gerakan terang-terangan dimulai, yang kemudian dilanjutkan dengan cara pertempuran. Setelah terbunuhnya Marwan atau khalifah terakhir Umayyah di Fustat, Mesir pada bulan Zulhijjah 132 Hijriah, akhirnya Daulah Bani Abbasiyah resmi berdiri. Selama dinasti Abbasiyah berlangsung, dunia Islam mengalami kemajuan yang signifikan pada beberapa bidang, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kemajuan dinasti Abbasiyah di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan diawali dengan kegiatan menerjemahkan naskah-naskah asing, terutama dari bahasa Yunani dan bahasa Arab. Kemudian didirikan pula pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan perpustakaan Bait Al-Hikmah, serta terbentuknya mazhab-mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan. Kemajuan dinasti Abbasiyah di bidang politik dan militer, yaitu pemerintah dinasti Abbasiyah membentuk suatu departemen pertahanan dan keamanan yang disebut dengan Diwanul Jundi. Diwanul Jundi dibentuk untuk mengatur kemasalahan keanggotaan tentara agar terkoordinasi dengan baik. Kemajuan dinasti Abbasiyah di bidang ilmu agama adalah mereka atau pemerintah memberikan perhatian berat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan peradaban Islam. Ilmu-ilmu agama yang berkembang saat ini adalah ilmu hafiz, ilmu tafsir, ilmu fikih, tasawuf, dengan ulama-ulama terkenal seperti Imam Abdul Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan masih banyak lain. Bani Abbasiyah merupakan masa kejayaan Islam yang diraih sejak zaman Rasulullah. Namun, pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah juga menjadi masa kemunduran sepeninggal Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Masa kejayaan Islam tidak dapat terus-menerus dipertahankan. Kemunduran dari Bani Abbasiyah disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, yaitu 1. Kehidupan para khalifah dengan kekayaan setelah memperoleh kesuksesan dalam bidang perekonomian. 2. Adanya perebutan kekuasaan yang terjadi pada masa Al-Ma'mun dan Al-Amin. 3. Adanya konflik agama yang terjadi antara Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. 4. Banyaknya pemberontakan yang terjadi akibat luasnya wilayah Bani Abbasiyah yang tidak dikuasai oleh khalifah. 5. Adanya dominasi dari bangsa Turki yang berhasil merebut kekuasaan militer Bani Abbasiyah. 6. Adanya dominasi dari bangsa Persia yang pada awalnya bekerja sama untuk mengelola pemerintahan Bani Abbasiyah. Namun lambat laun Bani Buya atau Parsi berhasil merebut kekuasaan dari Bani Abbasiyah. Faktor-faktor kemunduran yang menjadi pemicu kehancuran dari pemerintahan Bani Abbasiyah dibagi menjadi 2, yaitu
Yang pertama, faktor internal. Beberapa dari faktor internal ini adalah lemahnya patriotisme jiwa jihad pemerintahan Bani Abbasiyah, hilangnya sifat amanah para khalifah, tidak ada kepercayaan untuk mengatasi berbagai masalah, dan kemerosotan ekonomi. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu adanya disintegrasi atau perang salib yang terjadi di wilayah Islam. Pada awal kepemimpinannya, dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi pusat pengetahuan dan menerjemahkan buku-buku Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Upaya menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa Arab mencapai masa keemasan pada saat pemerintahan dinasti Abbasiyah. Tetapi, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah tidak terjadi secara instan. Perkembangan ilmu pengetahuan ini terjadi melalui tahapan-tahapan yang dilakukan. Tahapan-tahapan itu ialah mendirikan perpustakaan dan pusat-pusat ilmu pengetahuan, melakukan kegiatan menyusun buku ilmiah, serta menerjemahkan buku-buku berbahasa asing. Dengan adanya kegiatan menerjemahkan buku-buku berbahasa asing ke dalam bahasa Arab, berkembang pula ilmu-ilmu lainnya yang terbagi menjadi dua, yaitu ilmu akli dan ilmu nakli. Yang pertama adalah ilmu akli. Ilmu akli adalah ilmu yang didasarkan pada sebuah pemikiran manusia dan dikemukakan oleh para ahli atau ilmuwan yang sesuai dalam bidangnya. Macam-macam ilmu akli adalah ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu geografi, ilmu astronomi, ilmu sejarah, ilmu sastra, ilmu farmasi, dan ilmu filsafat. Yang kedua ada ilmu nakli. Ilmu nakli merupakan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Adapun macam-macam ilmu nakli adalah ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, dan ilmu bahasa. Sekian pembahasan mengenai dinasti Abbasiyah pada video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.